Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah menyertai kita semua ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit share atau cerita tentang SIM PKB begitu ya. Tentang apanya? Nah, tentang ya yang saya alami sendiri, yaitu eh, reset password ya. Jadi kita misalnya saya begitu ya, ngajar di SMA punya MGMP atau komunitas gitu ya. Nah, di SIM PKB ini difasilitasi akun untuk komunitas kita seperti SMA MGMP gitu ya. Nah, seringkali teman-teman yang ada di MGMP itu ketika masuk akun SIM PKB itu mengalami kendala, yaitu passwordnya tidak bisa digunakan, padahal beliau-beliau tidak menggantinya. Nah, ini kesalahannya saya kurang tahu di mana. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa begitu ya. Yang penting kita tahu caranya untuk mereset gitu, atau bisa menggunakan kembali. Nah, awal mulanya saya itu selalu ngerepoti petugas admin dari KCD, kantor cabang dinas yang ada di Provinsi Jawa Tengah gitu ya. Nah, kemudian saya itu sampai merasa tidak enak gitu ya. Kemudian saya tanya, Mbak, sebenarnya ada cara lain tidak, atau yang harus yang bisa dilakukan kalau misalnya ada anggota dari MGMP yang kemudian passwordnya tidak bisa digunakan atau harus reset password lagi. Ternyata ada Bapak Ibu. Kemudian saya cari-cari, ternyata sebagai ketua komunitas, ketua MGMP. Nah, ini khusus untuk yang ketua-ketua MGMP ya. Kita bisa mereset password dari anggota kita. Oke. Jadi tidak perlu repoti seperti saya ke KCD atau kantor dinas gitu ya. Nah, ini sebenarnya kantornya saya begitu ya. Tapi saya share di sini, semoga teman-teman yang belum tahu menjadi tahu, bisa melakukannya sendiri, khusus untuk yang ketua-ketua MGMP gitu ya. Oke, langsung kita masuk. Ini kita masuk ke webnya GTK, belajar kemdikbud.go.id. Ini ada program-program dari Kemdikbud yang bisa kita ikuti. SIM PKB ini sebagai seperti rumahnya. Nanti di dalamnya ada pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti, di antaranya guru belajar, terus kemudian guru berbagi, guru penggerak, kemudian yang yang baru mungkin PPG, kemudian prajabatan dalam jabatan, kemudian sekolah penggerak, organisasi penggerak, dan sebagainya. Nanti informasinya dari Kemdikbud itu diinfokan atau diberikan di dalam akun SIM PKB kita. Jadi
kita masuk ke SIM PKP-nya terlebih dahulu. Oke, sambil nunggu Bapak Ibu. Nah, ini akun saya. Bapak Ibu juga tentunya sudah memiliki akun. Terus kemudian passwordnya masing-masing. Nah, kalau password yang default dari web dari SIM PKP ini memang susah untuk dihafalkan Bapak Ibu, tapi kita bisa melakukan untuk penggantiannya. Kita masuk terlebih dahulu di websitenya. Oke, nanti akan masuk ke SIM GPO tulisannya ini. Nah, di sini ada pengumuman-pengumuman yang tadi sempat saya singgung. Nanti ada informasi-informasi ketika ada pelatihan juga akan diinformasikan di sini. Dan ini loginnya saya. Nah, ini program-programnya guru penggerak, diklat PKP, kemudian yang lainnya. Nah, kemudian mungkin ini dulu kita belajar tentang bagaimana mengganti password terlebih dahulu biar nanti kita mudah untuk mengingatnya. Oke, untuk mengganti password mudah-mudahan benar ini. Jadi di bagian profil tadi, saya ulangi lagi di profilku ini ya. Nah, kemudian di bagian, nah ini di gambar bagian kanan layar kita ada tulisan nama kita. Kemudian nah ini ada ganti kata sandi, silahkan diklik. Terus kemudian diminta untuk sandi yang lama, jadi kita masih ingat gitu ya. Misalnya kita masih punya catatannya, kita masukkan, kemudian kita pakai sandi yang baru, yang lebih mudah kita ingat. Mungkin nama-nama angka-angka khusus yang mudah untuk diingat, kita tidak lupa ya. Dan yang selanjutnya konfirmasi kata sandi dan klik simpan. Tapi ini tidak saya simpan, ini sekedar menyampaikan caranya saja. Baik, itu yang pertama. Terus kemudian yang berikutnya adalah khusus untuk ketua-ketua komunitas. Nah, komunitasku. Jadi misalnya kita sebagai ketua MGMP itu punya akses untuk mengganti, mereset password terus ya, password. Salah satunya itu, terus kemudian bisa menghapus anggota komunitas, misalnya anggota MGMP yang dulunya di tempat kita, di kabupaten kita, tapi kemudian ternyata diterima di kabupaten lain begitu ya. Nah, nanti kita bisa pindahkan atau kita bisa delete akunnya. Oke, ini anggota komunitasku, kita klik. Nah, masih memproses. Nah, Bapak Ibu, nah ini kita bisa mengganti Bapak Ibu untuk jabatan sekretaris. Nah, di bagian sebelah kanan, maaf, sebelah kanan ini ada titik 3, kita klik, pilihannya ada 1 reset password. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, artinya kalau ada anggota kita yang passwordnya lupa, kita bisa meresetnya menggunakan pilihan ini. Kemudian bisa menggantikan jabatannya jadi bendahara, kalau ini sudah di sekretaris, misalnya tidak menjadi sekretaris lagi, berarti bisa dihapus atau dihapus dari komunitas kalau pindah di Satminkal atau kabupaten lain lah, misalnya begitu. Itu. Nah, ini misalnya untuk anggota kita reset password ya, tapi tidak saya sampai di tahap terakhir. Jadi saya sampaikan hanya bagian itu saja karena
eh, bukan beliaunya sendiri yang menginginkan untuk diganti. Nanti saya daripada repot untuk memberitahukan apa namanya bahwa passwordnya saya ganti gitu ya. Yang secara prinsip untuk cara resetnya di bagian sini Bapak Ibu gitu ya. Kemudian reset password. Nah, silakan diikuti next atau lanjut terus sampai terakhir. Kemudian nanti di bagian akhirnya ada bentuk print out dari penggantian passwordnya itu. Nah, untuk pilihannya nanti bisa mohon maaf ini hanya membayangkan gitu ya, bisa dipilih untuk save atau print to PDF begitu ya, sehingga tidak perlu ngeprint tapi kita bisa menyimpannya dalam bentuk PDF. Nah, itu nanti yang kita sampaikan ke beliaunya yang tadi lupa passwordnya begitu. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa dilakukan oleh ketua komunitas. Kita ulangi, yang pertama bisa mereset password, kemudian menetapkan jabatan sekretaris bendahara, kemudian bisa menghapus keanggotaan seseorang dari komunitas kita, atau juga bisa menambahkan. Jadi nanti seseorang yang sudah mendaftar kemudian tidak secara otomatis masuk ke komunitas kita harus tambahkan terlebih dahulu. Caranya ya ini tadi di bagian tanda plus sebelah kanan bawah ini, kalau diklik nanti ada nama-nama yang belum masuk. Ini sudah tapi belum dikonfirmasi. Kalau Pak Makin ini adalah ketua MGMP sebelumnya, kemudian karena sudah dipindahkan ke saya, beliaunya ini ya keluar, terus kemudian menjadi anggota baru lagi, tapi ini ya diundang seperti itu ya, yes. Terus kemudian sambil nunggu dari respon orang yang kita undang itu, kemudian ketika membuka di akun SIM PKB-nya kemudian diterima, nah nanti akan masuk di anggota komunitas kita begitu. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat meskipun sedikit dan ya mungkin suatu yang biasa-biasa saja atau suatu yang remeh begitu ya. Nah, tapi ini buat saya itu suatu yang ternyata saya belum tahu kalau ada fasilitas seperti itu di akun SIM PKB gitu Bapak Ibu. Nah, untuk SIM PKB sering-sering dikunjungi karena nanti ada info-info yang diberikan dari Kemdikbud untuk pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kemdikbud yang bisa kita ikuti. Demikian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Kalau bermanfaat bagi Bapak Ibu, boleh bantu share ke kawan-kawan biar bisa belajar mendapatkan ilmu seperti kita. Dan yang belum subscribe dulu ya. Terima kasih. Kemudian ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.